Semua pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran kelima, menangani utang. Sahabat petang, ayat hafalan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Amsal 22 ayat 7. Satu definisi utang adalah hidup hari ini atas apa yang engkau harapkan dapat beroleh di masa depan. Sekarang ini, utang tampaknya menjadi gaya hidup, tetapi hal itu tidak harus menjadi norma bagi orang-orang Kristen. Kitab suci tidak mendorong berutang. Di dalam kitab suci, ada sedikitnya 26 referensi tentang utang, dan semuanya negatif. Kitab suci tidak mengatakan bahwa adalah dosa meminjam uang, tetapi kitab suci berbicara tentang akibat-akibat buruk dalam melakukannya. Ketika memperhatikan tuntutan-tuntutan keuangan, Paulus menasehati, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Roma 13 ayat 7 dan 8. Mengapakah utang hampir menjadi satu momok internasional pada hampir setiap tingkatan, perorangan, perusahaan, dan pemerintah? Setiap masyarakat paling sedikit memiliki utang dengan persentase kecil, tetapi sekarang ini sebagian besar orang berutang, dan itu hampir tidak pernah menguntungkan mereka. Pekan ini kita akan mempertimbangkan alasan-alasan berutang dan bagaimana menanganinya. Mungkin Anda tidak berutang, tetapi Anda dapat membagikan informasi berharga ini dengan keluarga dan teman-teman yang dapat memperoleh keuntungan dari hal ini. Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, fakta bahwa Allah mengamarkan mengenai utang menunjukkan kepada kita bahwa utang memiliki implikasi rohani. Pembebasan dari utang terdiri dari mendahulukan kerajaan Allah. Dengan demikian, membebaskan diri dan keinginan terhadap hal-hal materi. Dalam perjanjian ilahi, ada kemakmuran dan akhir dari utang. Bagaimanapun, untuk mewujudkan janji-janji ini, sebuah pengalaman kasih bagi Allah diperlukan, yang diterjemahkan ke dalam penurutan kepada perintah-perintahnya terhadap janji-janji yang diucapkan sebelum baptisan, termasuk kesetiaan dalam persepuluhan dan persembahan. Pemberian pinjaman adalah tuan dari yang berutang, tetapi menurut Yesus, hanya Allah yang harus menjadi melalui anugerah Kristus. Kita seharusnya tidak menyesuaikan diri dengan zaman materialistis dan konsumtif ini yang menggiring kepada keberuntungan dan kepailitan. Sebaliknya, kita harus bertujuan untuk diubah oleh pembaruan pikiran kita dan berusaha untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Allah merindukan agar kita bercita-cita untuk sebuah kehidupan yang disertai dengan rasa cukup, bebas dari utang. Rasa cukup melindungi kita dari mengompromikan prinsip-prinsip iman untuk menjadi kaya. Sebab itu, kita perlu merencanakan obligasi keuangan kita dengan bijaksana dan juga menghindarkan diri dari bertanggung jawab untuk utang orang lain. Oleh mengikuti prinsip-prinsip Alkitabiah yang sehat ini, kita akan mengembangkan ketekunan dan dipersiapkan untuk masa-masa sulit dan situasi yang tidak terduga. Ketika kita menahan diri dari menambah utang dan dari cinta uang, kita sebagai orang Kristen boleh mengalami berkat-berkat sukacita yang Allah janjikan kepada yang setia. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima yang berbicara mengenai utang. Bagaimanakah caranya kita menangani utang? Apakah yang dikatakan Alkitab mengenai utang ini? Ada masalah-masalah yang terjadi ketika kita berutang. Apa saja masalah-masalah tersebut? Dan kalau kita membaca di dalam Ulangan 28 ayat 1, 2, dan 12, apakah kerinduan Allah bagi anak-anaknya mengenai utang ini? Bagaimana mereka dapat mencapai kerinduan ini? Dan walaupun konteks ini sangat berbeda dengan kita, prinsip-prinsip apakah yang dapat kita ambil dari konteks ini dan menerapkannya kepada diri kita sendiri sekarang ini terkait dengan utang? Sebagai umat-umat Allah, kita harus mengikuti nasihat yang saleh yang terdapat di dalam firman Tuhan, yang lebih khusus lagi berbicara mengenai utang ini. Sebagai contoh, di dalam Mazmur 50 ayat 14-15, ada pertanyaan yang muncul. Apakah sikap yang seharusnya umat Allah hidupkan? Dan apakah artinya bayarlah nazarmu di dalam ayat tersebut? Selanjutnya, apabila kita sudah terlilit dengan utang, bagaimanakah caranya supaya kita dapat keluar dari masalah tersebut?
Apa yang ditawarkan dan dianjurkan oleh firman Tuhan terkait dengan hal ini? Di dalam Amsal 22 ayat 7, dalam arti apakah kita berada di bawah perbudakan dari yang mengutangi? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Allah dalam menyikapi akan hal ini? Ada statement yang mengatakan di dalam firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Bagaimanakah perkataan-perkataan ini bisa diterapkan sehingga seorang akan sangat tertolong terhindar dari berutang? Dan apa yang difirmankan di dalam Alkitab terkait dengan skema jaminan dan cepat menjadi kaya? Dan ada juga yang terkait dengan pinjaman. Jika kita memberikan pinjaman kepada orang lain, seberapa jujur, adil dan baik kita dalam berurusan dengan mereka? Dan masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain di dalam pelajaran sekolah sahabat kita terkait dengan pelajaran ini. Untuk itu mari kita luangkan waktu kita walaupun hanya sejenak setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita. Kita mempelajari akan firman Tuhan ini, sehingga kita akan terus dikuatkan, iman kerohanian kita akan terus dibangunkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini, sehingga kami akan terus mendapatkan manfaat darinya. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.